Hai teman-teman, jadi di video kali ini aku pengen sharing tentang skin journey aku. Dan skin journey aku ini mungkin lumayan panjang karena aku pengen cerita dari awal, dari sejak aku pakai krim-krim dan perawatan di klinik kecantikan. Kemudian aku juga pengen cerita tentang produk-produk apa aja sih yang aku pakai ketika aku lepas dari perawatan klinik kecantikan tersebut. Dan yang terakhir, aku pengen cerita seputar produk-produk yang udah aku pakai, yang menurut aku udah cocok dan sesuai dengan jenis kulit aku. Mungkin kalau videonya kepanjangan, aku bakal bagi menjadi beberapa video kayak gitu. Oke, langsung aja teman-teman, kita ke yang pertama, yaitu pengalaman aku ketika aku menggunakan klinik-klinik kecantikan, produk-produknya dan perawatannya juga. Oke. Jadi sebelumnya aku kasih tahu teman-teman kalau kulit muka aku tuh sebelum aku pakai krim dokter itu sama sekali nggak ada permasalahan jerawat maupun komedo. Jadi masalah kulitku itu cuman kulit kusam aja. Bahkan waktu temanku tahu aku mulai pakai krim itu kayak, ngapain? Kamu kan nggak ada jerawat, ngapain? Dan aku juga pernah facial waktu aku belum pakai krim dokter itu, kayak iseng-iseng aja gitu ngikutin tren. Itu sampai mbak-mbak yang nge-facial itu sampai kayak, mbaknya ini yang diambil apanya sih sebenarnya, kan nggak jerawatan juga, nggak komedo juga gitu. Jadi sebenarnya kondisi kulitnya itu bagus gitu loh, tapi ya cuman kusam itu aja. Kan masih habis-habis SMA itu kayak masih sering manas gitu kan, gosong, aku naik motor juga kayak gitu. Akhirnya aku karena kepingin itu, aku akhirnya nyobain pakai krim dari klinik namanya Tiara. Jadi itu yang rekomendasiin itu tetangganya tante aku, dan dia kerja di sana kayak gitu. Akhirnya aku cuma dibelikan aja, jadi aku nggak konsul ke dokter gitu, langsung dibelikan aja. Tapi sebenarnya kliniknya bagus sih guys. Aku udah pernah ke sana karena kan setelah aku dibelikan terus habis itu aku sekarang aku beli sendiri gitu. Jadi aku udah tahu lokasinya, dan sebenarnya tempatnya juga proper, bukan klinik yang abal-abal gitu. Krimnya juga sebenarnya ada resepnya gitu loh, jadi bukan yang cuma satu krim untuk semua orang gitu. Jadi krimnya itu ada rumusnya juga, jadi krim pagi A, krim pagi B gitu. Nah tapi karena aku sudah kebiasaan beli yang dari tetangganya tanteku itu, ya udah aku nggak pernah konsul lagi kayak gitu. Nah singkat cerita, aku udah pakai setahun, kondisi kulit aku baik-baik aja, nggak ada jerawat juga, pakai itu nggak ada komedo. Jadi selama aku pakai krim dari klinik kecantikan itu, jadi perawatan itu, aku nggak pernah komedoan guys. Kalau jerawatan masih pernah, tapi kalau komedoan sama sekali nggak pernah. Nah terus akhirnya pas waktu aku liburan semester, aku kan pulang ke rumah orang tua aku di Bali. Nah di Bali itu rumahku itu daerah pantai guys, jadi di kecamatannya itu Kuta Utara situ. Jadi dekatnya Kuta, dekatnya Tanah Lot, deket pantai gitu kan, udaranya lembab. Nah dari situ aku baru tahu kalau aku tuh nggak cocok sama udara yang terlalu panas yang bikin aku keringetan guys. Itu yang bikin kulitku itu langsung breakout gitu. Nah akhirnya aku ngerasa kayak, aduh kenapa kok breakout ya gitu. Aku kan kepinginnya nggak kayak gini gitu ya pastinya kan. Akhirnya aku cari-cari lagi klinik yang lain karena mungkin aku bosen juga, dan itu jangan ditiru. Nah aku gampang banget bosenan dan aku sering ganti-ganti gitu. Akhirnya aku cari yang paling murah tapi juga tetap terkenal gitu guys. Dan waktu itu pilihanku jatuh ke ke Larissa, sorry. Jadi tahun 2011 itu aku udah mulai pakai Larissa. Nah di Larissa itu sebenarnya enak banget sih. Larissa kan udah cabangnya udah banyak juga, dan di sana facialnya juga murah. Aku udah mulai rajin facial. Terus aku pakai produknya itu yang tea tree. Pasti teman-teman tahu deh, kalau yang jerawatan pasti dikasih yang serinya tea tree. Aku suka banget produknya, mulai dari milk cleansernya, face tonicnya, cuci mukanya juga berasa bersih banget. Apalagi baunya tea tree tuh kayak mensugesti untuk ngebersihin jerawat gitu nggak sih. Terus obat total jerawatnya itu yang dikocok dulu itu aku juga ngerasa bagus banget.
terus juga bedaknya, pokoknya aku suka semua produknya Larissa, dan juga perawatannya, facialnya itu aku juga suka banget. Nah, yang bikin aku nggak suka dari Larissa itu adalah yang pertama, krim malamnya yang harus dicuci setelah 2 jam pemakaian. Itu kan kayak kita aja kalau malam aja kadang suka lupa kan pakai, kadang suka males skincarean. Nah, ini malah udah dipakai disuruh ngapus lagi kayak gitu, kayak ribet banget aja sih kayak gitu kan. Terus juga hasilnya Larissa itu ya emang bener dia nggak yang bikin jerawat gitu, lumayan bersih lah mukanya jerawat. Setelah aku dari Tiara itu breakout karena kulitku kepanasan itu, pakai Larissa udah lumayan mendingan. Tapi dia tuh nggak bikin kulit tuh kayak kinclong gitu loh guys. Jadi aku tuh ya mungkin namanya manusia ya, kayak nggak pernah puas gitu. Akhirnya aku ganti lagi tuh. Jadi setelah pakai Tiara, setelah pakai Larissa, aku pindah lagi ke estetika. Jadi tahun 2012 sampai 2013 ini aku timelinenya aku kira-kira aja ya. Estetika ini menurut aku bagus banget guys. Dia itu bener-bener bikin kulit itu kayak kinclong banget. Karena ngeliat temanku juga pakai itu, mamanya pakai itu, kakaknya pakai itu, dan semuanya tuh kulitnya kinclong banget. Terus ya ada cerita. Jadi waktu aku pakai klinik estetika itu kan, aku kan kalau facial kan sering nyoba-nyobain di tempat lain gitu juga ya, kan cuma sekedar facial aja. Itu sampai waktu aku pas lagi kondisi pakai krimnya estetika itu, pas dokternya lagi nge-facial aku tuh sampai di kulitku tuh diliatin terus kayak, ini kulitnya kok bagus banget, perawatan di mana, ini teksturnya masih bagus banget kayak gitu. Dan waktu itu kondisinya memang kulitku udah kayak jerawatnya udah nggak ada gitu loh. Jadi selama aku pakai klinik kecantikan itu, kulitku itu kan komedo itu sama sekali nggak ada. Terus jerawat itu adalah 1-2, tapi jerawatnya itu nggak pernah yang separah sekarang lah ya. Pas pakai klinik itu lebih bersih, jauh lebih bersih, nggak ada bandingannya sama breakout yang setelah aku lepas krim. Jadi walaupun aku bilang jerawatan, tapi jerawatnya tuh bukan jerawatan banget gitu, nggak kayak yang sekarang gitu, atau yang kemarin-kemarin setelah aku lepas dari krim dokter gitu ya guys. Nah, jadi aku kan pakai estetika itu bagus, tapi dia tuh ada kekurangannya lagi. Estetika itu bikin kulitku itu kayak teroksidize gitu loh, walaupun aku nggak pakai makeup. Jadi waktu itu kondisinya aku sama sekali belum ngerti soal makeup guys. Tapi kulitku tuh kalau pakai krimnya itu kayak jadi menggelap gitu loh, bukan gelap gosong tapi gelap oxidize. Tahu nggak sih, kayak kita pakai bedak terus bedaknya tuh menggelap sendiri dengan sendirinya gitu. Nah kayak gitu. Setelah aku cari tahu sih, karena kan aku dulu waktu pakai estetika itu aku pakai krim praktisnya. Nah ternyata krim praktisnya itu krim vitamin C guys, tapi aku juga nggak tahu apa bisa ya dia oxidize di kulit muka aku. Nah itu aku juga nggak tahu sih, tapi yang jelas waktu itu kondisi kulitku kayak gitu. Jadi estetika itu aku skip lagi gitu, karena aku ya merasa ada kurangnya, padahal waktu itu sudah lumayan bagus sih kulitku. Akhirnya setelah dari estetika aku cari-cari klinik lain kan guys. Itu aku ketemu sama MD. Jadi MD itu kenapa aku pilih MD, karena dia itu yang pertama dekat sama kosan aku, yang kedua aku tahu dia tuh kayak sister brandnya Miracle gitu kan, dan Miracle tuh lumayan klinik terkenal banget dan mahal banget. Tapi ini MD ini versi murahnya, walaupun nggak seberapa murah juga sih, tapi ya lumayan lah. Terus aku datang, waktu itu aku dilayanin sama Dokter Fenty. Jadi recommended banget guys, kalau kalian mau nyoba MD di Surabaya, kalian bisa ke Dokter Fenty aja. Soalnya aku perawatan sama Dokter Fenty terus waktu di MD, dan memuaskan banget sih. Jadi di MD itu adalah setelah aku tuh nyoba yang lain gitu, nggak ada yang bisa mencapai keglowingan yang aku suka gitu kan, yang aku pengenin. Sampailah aku di MD ini, aku bener-bener puas banget guys sama hasilnya. Jadi MD itu bener-bener bikin kulitku kinclong, bikin kulitku cerah gitu, putih, kelihatan banget, kayak
cerah banget, glowing banget, terus jerawatnya juga hilang. Pokoknya bener-bener lagi mencapai masa-masa kulitku bagus-bagusnya itu di MD guys. Karena aku juga rajin banget perawatan, karena di MD itu dokternya itu dan perawatnya itu bener-bener ngingetin kita gitu loh sama jadwal kita facial gitu, jadwal kita perawatan kayak gitu. Sama si dokter Fenty itu akhirnya aku sebulan sekali selalu perawatan mikrodermabrasi kayak gitu. Aku juga udah pernah nyobain beberapa perawatan yang lain sih, kayak yang pertama kali sih aku acne mask peel, aku masih ingat. Terus habis itu aku nyobain mikrodermabrasi, yaitu yang paling lama yang aku pakai sebulan sekali. Terus aku juga nyobain peeling yang lain sih, ada laser juga aku nyobain 1 kali, tapi aku udah lupa, kayak cuma nyoba-nyoba aja gitu. Tapi yang aku suka sih mikrodermabrasinya. Perawatan di MD itu paling cuma butuh setengah jam atau 1 jam lah guys, nggak lama, nggak selama kayak kita kalau kayak misalnya di Larissa yang mungkin 1 jam, 1,5 jam gitu. Kalau di MD itu lebih kayak cepet gitu, kayak ya udah langsung to the point aja, apa yang mau dikerjain ya udah itu gitu kan. Terus dia juga hasilnya nyata ya, seperti yang aku bilang tadi, aku paling cocok di MD. Aku kan sering baca Female Daily Forum, jadi forumnya Female Daily yang isinya itu tentang produk-produk skincare ataupun beauty clinics kayak gitu. Aku waktu itu sering buka forumnya Female Daily dan aku tuh tertarik keracun sama produk namanya Teraskin. Jadi produk Teraskin itu kayak semacam produknya klinik kecantikan, tapi kita nggak usah beli dengan konsul gitu loh. Nah pikirku ya ngapain juga ya kita ke klinik mahal-mahal. Katanya ada yang bilang kalau misalnya Teraskin tuh murah soalnya nggak masuk ke klinik, padahal kualitasnya sama kayak krim-krim di klinik kecantikan gitu. Jadi aku keracun gitu kan supaya mungkin lebih murah lah ya. Terus akhirnya aku berpindah lah ke Teraskin. Di Teraskin itu aku pakai setahunan gitu. Jadi aku pakai MD tadi tahun 2014 setelah pakai estetika, terus tahun 2015 aku pindah ke Teraskin. Tapi ternyata Teraskin itu nggak semantul MD sih. Jadi aku setahunan gitu balik ke MD lagi. Jadi ketemu dokter Fenty lagi, terus perawatan lagi, dan ya udah kulitnya bagus lagi. Itu sampai banyak temanku yang keracun juga. Jadi teman kantor tuh kayak, Mbak kamu pakai apa sih gitu. Akhirnya dia ikut juga ke MD kayak gitu-gitu. Terus tapi aku nggak lanjut di MD lagi guys, soalnya MD itu jauh tempatnya. Aku kan tahun 2016 itu kerja di Gresik, jadi di daerah dekat Surabaya juga, tapi bukan di Surabayanya gitu. Sedangkan MD itu cuma ada di Surabaya, dan lumayan effort kalau aku ke MD ke Surabaya cuma buat ke MD doang gitu. Akhirnya aku berhenti pakai MD dan aku cari klinik di Gresik aja gitu. Klinik yang aku coba itu adalah RH. Jadi di Gresik itu ada RH klinik baru buka. Akhirnya aku yaudahlah aku pakai RH aja, toh RH juga udah terkenal banget kan gitu. Akhirnya aku konsul, tapi aku konsulnya di RH Surabaya sih, karena kan mungkin lebih terpercaya. Terus RH Gresik itu dokternya belum SPKK, kalau yang di Surabaya itu udah SPKK. Jadi aku ke RH yang Surabaya dulu, tapi nanti kalau misalnya perawatan ya udah aku di RH Gresik kayak gitu guys. Nah RH ini aku pakai ya susu sih, hasilnya sama kayak aku pakai klinik-klinik kecantikan yang lain gitu. Sebenarnya kalau aku bisa bilang sih hasilnya tuh nggak senyata MD ya, tapi RH ini juga bagus, nggak yang jelek gitu. Mungkin kalau bisa disandingin sih dia sama kayak klinik estetika gitulah, cuman dia nggak ada efek-efek oxidize-nya itu. Tapi dia juga udah bagus, tekstur kulitku juga bagus. Aku juga ya jerawatan tapi bukan yang parah gitu. Aku tuh ngerasa kulitku itu kayak ketika aku pakai krim dari klinik itu kok berasa berat gitu ya, kayak berasa obat keras gitu kan, kayak baunya kan udah kimia banget tuh.
bener-bener kayak racikan. Terus krimnya itu kayak apa sih, kayak tahu kan ala-ala krim dokter gitu, bukan yang krim ringan kayak kita pakai skincare yang kita beli di luar gitu, over the counter gitu, bukan kayak gitu kan. Dan itu pakainya itu kalau RH itu kan udah berlapis-lapis juga, jadi krim pagi, krim malam, krim paginya krim pagi 1, krim pagi 2, krim malam 1, krim malam 2, kayak gitu kan. Jadi aku tuh ngerasa capek aja gitu, dan mungkin aku bosan. Klinik-klinik yang aku datengin itu semuanya bagus hasilnya, dan gak ada yang aneh-aneh, gak nimbulin yang aneh-aneh. Tapi memang itu keputusanku sendiri untuk akhirnya memutuskan lepas dari krim dokter, krim dari klinik kecantikan dari tahun 2018 sampai sekarang tahun 2020 guys. Oke, jadi sekarang aku mau cerita soal produk-produk apa aja yang udah aku pakai selama aku lepas dari tahun 2018 akhir sampai sekarang gitu. Oke.